Oke, hai semuanya, Mas Bang Goris Wanzon, dan ini adalah Realme C55. Kita tahu ya, jadi series C itu adalah series entry levelnya Realme. Tapi untuk HP ini, bisa gua bilang ini adalah series C terbaik yang pernah Realme buat. Jadi selain harganya juga yang naik kelas ya dikit, Realme juga mengklaim posisi HP ini tuh sebagai champion di kelasnya karena memiliki perubahan atau upgrade yang cukup signifikan. Susah banget ya, signifikan. Nah, di video ini ada beberapa poin yang bakalan kita bahas. Yang pertama tentu yang sering dipublish di sosmednya ya. Kita bakalan cek mini kapsulnya atau yang biasa gue sebut dynamic islandnya iPhone ya, mirip-mirip dynamic islandnya iPhone gitu ya. Kita bakalan cek di sini namanya mini kapsul. Kemudian kita juga bakalan cek RAM expansionnya atau RAM plusnya apakah ada atau enggak gitu ya, kita cek. Kemudian kita bakalan cek juga soal SIM cardnya, kemudian juga fingerprintnya, face unlock. Kita juga bakalan tes NFC-nya, kemudian ada juga Antutu-nya, Geekbench-nya, sensor box-nya. Kita juga bakalan cek kualitas Netflix-nya, nonton di HP ini tuh bagaimana. Kita bakalan tes speaker-nya juga, dan kita bakalan tes untuk kameranya dan gaming-nya. Nah, untuk tampilan boxnya ya seperti ini ya. Ini cukup tebal, jadi harusnya ada chargernya. Dan untuk harganya ini Realme C55 untuk varian 6128GB di 2.499.000. Sementara untuk varian 8GB, 256GB harganya ini tuh di 2.999.000. Tapi kalau misalnya kalian ikutan flash sale, harganya ini tuh lebih murah 100.000 ya. Jadi lumayan lah lebih murah 100.000 kalau misalnya kalian ikutan flash sale. Kita buka dulu. Ini adalah Realme C55 seperti ini, dan ini adalah unique selling point-nya. Jadi HP ini tuh punya 64 megapiksel AI kamera, baterainya ini tuh 5000 mAh, sudah 90 Hz layarnya, sudah Full HD juga. Kemudian ngecasnya cepet nih, 33 watt super fast charge. Yang bikin aneh itu dulu tuh kan Realme itu punya yang namanya Dart Charge, tapi sekarang kenapa pakai super fast ya? Karena super fast ini tuh dari Oppo. Biasanya kan dulu dulu tuh pakainya tuh Dart Charge, sekarang udah Superfook, entahlah gimana ya. Kemudian desain juga tipis tapi baterai 5000 mAh dan MediaTek Helio G88 untuk chipsetnya. Walaupun ini udah cukup jadul ya, tapi overall memang cukup sih di harga entry level. Ini udah cukup menggunakan G88 juga ya. Nah, untuk RAM-nya itu 8GB dengan storage-nya itu di 256GB, dan warna yang gue punya ini tuh adalah Jingga Senja atau bahasa Inggrisnya Sun Shower. Karena ada dua warna, ada yang warna satu lagi tuh Rainy Night, dan yang gue ini tuh ini belum buka. Dan yang gue ini tuh namanya Sun Shower. Jadi harusnya mengkilap gitu ya. Kita sekarang buka box-nya, sip. Ini ada Welcome to Realme Family, ada SIM ejector, buku panduan, kartu garansi seperti biasa lah ya. Dan ini jelly case-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat agak gelap gitu ya. Kemudian ini HP-nya, kita simpen dulu aja HP-nya. Ini sudah menggunakan Type C pastinya, tapi Type A to Type C ya, Type A to Type C. Kemudian untuk chargernya ini 33 watt super full. Oke, kenapa nggak ada charge lagi ya? 33 watt super full. Sekarang mari kita lihat untuk smartphone-nya. Ini adalah smartphone-nya. Mari kita buka. Mantap. Warnanya ini di harga 2 jutaan, harusnya memang Realme itu kalau soal desain tuh selalu ngasih desain yang menarik ya. Ini desainnya bener-bener mencolok banget, cocok banget nih buat teman-teman yang mungkin pengen terlihat wow gitu ya, mencolok, stylish. Wah, ini cakep nih. Ini adalah Realme C55 NFC, biasanya disebutnya gitu ya, Realme C55 NFC. Sekarang mari kita setting terlebih dahulu. Oke, ini adalah Realme C55 yang udah gua setting, dan teman-teman bisa lihat sendiri dari mulai desainnya ini tuh menurut gua cakep banget. Di harga 2 jutaan ini udah bang, kameranya gede banget, ini sedikit menonjol, dan warnanya ini tuh stylish banget. Ini adalah warna Sun Shower ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen warnanya lebih kalem atau lebih cool, ada juga yang warna hitamnya. Di bagian kanannya ini tuh di sini ada tombol power dan ada volume rocker. Ini sekaligus fingerprint ya. Ini adalah side fingerprint.
Dan ini frame-nya ini tuh bener-bener finishingnya tuh seperti logam gitu ya, seperti metal gitu ya. Kemudian di atasnya ini tuh polos, kemudian di sampingnya ini tuh ada slot SIM-nya, dan ya di bawahnya ini tuh ada port jack audio, lubang mikrofon, dan ini ada port USB Type-C, dan ini ada grill speaker. Ini adalah mono speaker ya, ini belum stereo. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini tampilan depannya seperti ini. Jarang-jarang ya, bukan jarang sih. Ini kayaknya baru pertama kali deh series C-nya Realme, tapi sudah menggunakan punch hole. Biasanya kan water drop kayak gitu ya. Ini sudah menggunakan punch hole. Dan pembahasan pertama kita tentu nih teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau misalnya teman-teman lihat di sosmed ya, jadi pembahasan yang paling menariknya itu adalah dynamic aisle-nya ala-ala iPhone, atau yang disebut dengan mini kapsulnya dari Realme. Nih, jadi kalau misalnya kita cas ya, nih kalau misalnya kita cas, tuh, jadi ada seperti ini nih. Wih, cakep ya. Aduh, ini kenapa ini? Lightingnya kenapa? Kayaknya kegeser gitu deh lightingnya ya. Intinya kalau misalnya kita cas, jadi nanti bakalan keluar mini kapsulnya seperti ini. Ini nanti kedepannya selain ada notifikasi SuperVOOC 33 watt gitu ya, nanti juga katanya kalau misalnya udah mendapatkan update otak ya, udah diupdate, nanti bakalan ada notifikasi seperti misalnya langkah kaki atau penggunaan data dan lain-lainnya. Tapi untuk sekarang ketika kalian membeli HP ini, yang ada itu hanya ya ini doang nih, tuh notifikasi ngecasnya aja. SuperVOOC 33 watt dan berapa persennya lagi ngecas gitu ya. Ini 24%. Jadi nanti di sini ada notifnya. Kedepannya mungkin ini tuh menurut gua kayak apa ya? Bisa dimaksimalin lagi lah gitu nanti ya, fitur ini tuh bisa mungkin nanti notifikasi WhatsApp dan lain-lainnya, ini harusnya bisa sih. Cuman untuk sekarang saat ini Android pertama yang punya sistem kayak gini atau fitur kayak gini adalah Realme C55. Ini cakep banget ya. Tapi ingat sekali lagi gue kasih tahu, nanti untuk lebih lengkapnya lagi kalian harus update OTA-nya ya, OTA-nya, oke? Kemudian kita cek juga nih untuk memory expansion atau RAM plus-nya. Ini harusnya sudah ada RAM plus-nya sih ya, nggak mungkin kalau nggak ada. Coba kita lihat di mana RAM plus-nya. Jadi kalian masuk ke About Device, kemudian di bagian RAM-nya ini kalian bisa pilih nih, RAM-nya itu bisa kita naikin sampai 8 GB. Tapi ketika kalian merubah settingan ini, kalian wajib untuk merestartnya. Oke? Jadi setelah 8 GB kalian langsung aja restart, maka nanti RAM kalian jadi 16 GB. RAM fisiknya yang aslinya, yang ini menggunakan virtual RAM-nya. Berguna untuk apa? Jadi berguna untuk multitasking. Jadi biar membuka-buka aplikasi, membuka banyak aplikasi, membuka aplikasi secara bersamaan jauh lebih lancar gitu ya. Kemudian kita cek slot SIM card-nya. Oke, untuk slot SIM card-nya jujur gue suka banget, ini adalah dedicated, jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan berbarengan dengan micro SD, dan micro SD-nya ini tuh bisa sampai 1 TB. Gokil ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kurang nih ini ROM-nya atau storage-nya ngerasa kurang, kalian bisa mendapatkan micro SD sampai 1 TB. Oke, sekarang mari kita coba untuk fingerprint-nya. Lihat ya, fingerprint-nya ini tuh menurut gue oke. Dibilang cepet banget enggak juga, tapi dibilang lambat enggak juga. Jadi standar-standar aja ya untuk di harga segini. Yang penting ini tuh enggak pernah meleset tuh, akurat selalu ya tuh. Jadi dia selalu akurat. Lanjut, sekarang kita coba tes untuk face unlock-nya. Mana kita coba tes untuk face unlock-nya. Masuk ke password and security, dan kita langsung aja untuk face-nya kita coba enroll ya, atau untuk mengidentifikasi wajahnya ini apa cepat atau enggak gitu ya, cepat atau tidak nih. Cepet banget. Oke, dan untuk face unlock-nya ini tuh memang cuma satu ya, jadi nggak bisa menggunakan 2 face unlock. Oke, jadi cuma satu doang. Sekarang kita coba. Cepet. Ya, face unlock itu kalau misalnya di kondisi cahaya yang cukup sih dijamin cepat sih, overall aman. Sekarang yang paling menarik selain ada mini kapsulnya juga, jadi HP ini tuh di harga 2 jutaan sudah ada NFC-nya nih ya. Mana nih NFC-nya? Kita lihat NFC-nya mana. Oke, mana NFC-nya? Harusnya ada. Oh, ada di sini nih. Twing. Nah, udah ada NFC-nya nih ya. Tuh, sudah ada NFC-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau isi saldo e-money, top up e-tol gitu ya, gampang hanya menggunakan smartphone ini.
Sekarang mari kita coba untuk speakernya. Speakernya ini tuh belum stereo ya, masih mono. Dan sekarang mari kita coba untuk dengerin lagu bagaimana kualitasnya. Oke, begitu ada hasilnya ya. Sekarang teman-teman nilai sendiri, tulis di kolom komentar gimana pendapat teman-teman mengenai speakernya. Sekarang mari kita bahas mengenai layarnya. Kalau gue lihat memang ini tuh adalah serisnya Realme yang baru pertama kali menggunakan punch hole dengan bezelnya juga menurut gue ini yang cukup tipis, bahkan dagunya juga ini nggak begitu tebal ya. Ini tuh berasa banget luasnya. Ukurannya ini tuh 6,72 inci berpanel IPS LCD ya, dengan resolusinya ini tuh Full HD. Yang punya refresh rate-nya ini tuh di 90 Hz. Jadi scrolling-scrollingnya gini tuh bakalan lebih smooth ya. Kalian scrolling Instagram, scrolling sosmed, browsing-browsing ini bakalan lebih smooth karena ini udah 90 Hz. Dan ini tuh punya touch sampling rate-nya ini tuh di 180 Hz. Touch sampling rate, susah banget kadang-kadang gue ngomongnya ya. Touch sampling rate-nya ini tuh di 180 Hz. Jadi responsivitas layarnya ini tuh sudah oke ya. Dengan maksimum brightness-nya itu di 680 nits. Jadi kalau misalnya kita gunakan di luar ruangan, ini tuh masih oke ya menampilkan konten di layarnya. Masih terbaca dengan baik walaupun kita diterik matahari. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin, bezelnya itu kan tipis ya. Jadi dipakai nonton, main game ini tuh sangat enak sekali karena screen to body ratio-nya ini tuh sudah mencapai 91,4%. Nah, kalau misalnya kalian suka nonton Netflix, nih kita bisa cek juga kira-kira kualitas nontonnya tuh apa nih ya di HP ini ya, di layarnya ini ya. Nah, bisa kita lihat HP ini tuh sudah punya sertifikat Widevine L1 yang artinya kalau dipakai streaming Netflix ini bisa menampilkan kualitas di high definition. Cakep banget ya. Sekarang mari kita lanjut untuk kameranya. Lihat ini kameranya gede parah ya. Ini ada dua buah kamera dengan LED flash dan ada tulisan 64 megapiksel AI kamera. 64 megapiksel untuk lensa utamanya dan 2 megapikselnya ini tuh black and white. Tapi ada juga yang bilang ini katanya depth sensor gitu ya. Tapi memang gue juga belum nemu info lebih detailnya karena di website-nya juga nggak ada. Tapi setahu gue ini kayaknya black and white deh ya. Ini black and white nih ya. Dan untuk kamera depannya ini tuh beresolusi 8 megapiksel AI kamera. Dengan bukaan lensanya ini tuh f2.2. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat menu-menunya, kita lihat dulu sedikit menu-menunya aja ya. Nih, di sini ada street mode juga ada nih, ada night mode, ada street mode, kemudian ada video jelas, foto, ada portrait juga. Nah, ini ada menu 64 megapikselnya di sini dan kalau misalnya kita lihat more-nya, di sini tuh ada slow motion, ada time lapse, ada pro nih dan ada panorama. Pro-nya ini tuh bisa kita setting ISO-nya, shutter speed-nya, white balance-nya, bahkan autofocus-nya juga bisa kita setting dan ada ini exposure value. Sementara untuk videonya nih kita lihat ya. Sorry, kepencet. Nih untuk videonya kita bisa cek ini tuh kualitasnya tuh ada di 1080 pixel di 60 frame per second untuk kamera belakang ya. Ini maksimal di 60 frame per second 1080 pixel. Sementara untuk kamera depannya kita cek ini tuh hanya di maksimal 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, berikut adalah hasil kameranya dari Realme C55. Kalau bisa kalian tulis di kolom komentar ya gimana pendapat kalian. Ini adalah hasil video Realme C55, bisa di 1080 pixel di 60 frame per second.
Ini gue lagi ngetes autofocusnya. Cakep juga ini ya, autofocusnya ya, cepet ya. Ini bisa kita zoom nih 2 kali. Bisa zoom 5 kali juga. Oke. Kita kalau deketin. Oke. Oke, pemindahan fokusnya cukup oke lah. Walaupun nggak begitu cepet, tapi ya sip. Sekarang kita tes jalan nih. Ini kalau pakai jalan handheld kayak gini ya. Beginilah kalau dites berjalan. Nih, sementara untuk kamera depannya ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Ini adalah hasilnya. Kalau kita lihat ke atas, ini handheld sambil jalan, beginilah suaranya. Dan kalian bisa nilai sendiri gimana goyang-goyang atau tidak. Video ini di ikon belakangnya nih. Nah, sekarang kita lanjut mengenai spek dan performa dari HP ini. Jadi HP ini tuh sudah menggunakan MediaTek Helio G88. Jadi sebenarnya ini tuh adalah chipset yang agak ketinggalan zaman ya. Jadi kalau misalnya dibandingin chipsetnya doang, ini tuh kalah saing sama pesaingnya nih. Cuman balik lagi, G88 ini tuh sebenarnya udah oke, karena udah mendapatkan skor Antutunya juga udah cukup oke. Jadi untuk pekerjaan harian, aktivitas harian, main game MOBA yang maksudnya yang masih oke aja lah. Maksudnya nggak begitu berat banget, yang standar-standar banget, ini udah lancar banget. Untuk pekerjaan harian, untuk ngedit juga ini udah oke. Ini menggunakan Helio G88, RAM-nya itu 8GB LPDDR4X yang bisa di-expand juga 8GB lagi, jadi total 16GB. ROM-nya itu 256GB, baterainya itu 5000 mAh dengan pengecasan 30W Super VOOC. Sudah menggunakan Android 13 dengan Realme UI 4.0. Nah, kalau misalnya kalian pengen melihat skor Antutunya, kebetulan gue juga udah ngetes ya. Nih, kita bisa lihat di ini nih. Oke. Jadi skor Antutunya ini tuh mendapatkan skor di 263 ribuan ternyata ya. Bukan 240 ribuan, tapi 263 ribuan untuk skor Antutunya. Kemudian Geekbench-nya juga nih. Ini gue coba di Geekbench 6 ya. Single core-nya ini tuh mendapatkan skor 425 poin dan multi core-nya ini tuh di 1393 poin. Untuk sensornya nih, ini terbilang lengkap untuk entry level ya. Memang nggak ada, ini tuh wajar lah, nggak ada temperatur sensor ataupun pressure sensor, ini udah wajar banget. Tapi giroskop juga ada, walaupun giroskopnya ini tuh masih virtual. Jadi kalau misalnya kalian hobi main game PUBG yang menggunakan giro gitu, kurang oke di HP ini ya, karena ini masih virtual. Oke. Nah, sekarang mari kita coba aja langsung gimana performa main game PUBG di HP ini, Realme C55. Kebelet banget gue ngomongnya ya. Oke, sebelum game PUBG kita coba dulu ini aja deh, Real Drum 2 aja ya, supaya kita tahu nih bagaimana sensitivitas layarnya ini ya dengan audionya ya. Oke. Kita coba. Oke. Ada delay sedikit tapi nggak bakalan begitu berasa banget. Tuh. Ada delay sedikit banget sih, tapi nggak bakalan berasa lah. Overall masih playable banget buat memainkan aplikasi ataupun game Real Drum ini ya. Cuma memang suaranya ini tuh gue kurang suka sih. Kualitas audionya kurang begitu suka ya untuk main Real Drum ini tuh. Jadi kayak apa ya, treble-nya tuh tinggi banget gitu ya. Oke, sekarang mari kita lanjut untuk main game PUBG. Sekarang kita lihat untuk settingan grafisnya. Jadi kita bisa set di Smooth Ultra ya,
Atau kalau misalnya kalian pengen agak naikkan lagi untuk grafisnya, bisa di balance ultra atau di high dengan HD. Oh, nggak bisa ternyata HD juga ya. Oh, berarti mentok di balance high. Oh, nggak bisa nih HD. Balance ultra bisa. Oh, mentoknya di balance ultra, HD nggak bisa nih ya. Kita coba di smooth ultra aja, oke? Oke. Layarnya enak banget ya, untuk ngegerakin gini-gininya enak banget. Cukup licin juga, jadi enak banget nih buat nembak-nembaknya juga enak banget. Ketembak lagi. Ini by the way gue nggak jago mainnya ya, yang penting gue ngasih experience aja gimana pertama kali pakai HP ini. Dan ini enak banget asli. Ini teman-teman bisa lihat, ini enak banget. Susah ya kalau sambil ngeliat kamera sama lihat main game gini. Mana sih sebenarnya musuhnya ya? Oke. Langsung kalah. Nembak-nembaknya, layarnya ini udah cukup oke. Ini by the way gue nggak nyalain AC ya. Jadi jujur ini kerasa cukup agak hangat, langsung kerasa agak hangat ya. Mungkin panas kali ya cuaca di sini ya. Sekarang memang lagi panas juga sih. Wah, ketembak juga. Overall ini enak banget ya, tuh layarnya juga udah enak banget, performanya juga udah stabil. Dari tadi nggak ngerasain frame drop ataupun nge-lag gitu. Aman dipakai main game PUBG juga nih. Oke, paling itu aja kali ya untuk video Realme C55 ini. Nanti paling kita bakalan reviewnya lebih detail lagi ya di video berikutnya. Oke, kalau misalnya kalian tertarik di harga 2 jutaan, Realme C55 ini tuh menurut gua punya banyak upgrade yang ditawarkan, mulai dari layarnya tentunya, fitur mini kapsulnya, kemudian kameranya, desainnya, baterainya, ngecasnya juga udah cepet. Menurut gua ini udah sangat oke banget. Dan gak dipungkiri juga ya, desainnya ini tuh tipis tapi punya baterai 5000 mAh. Menurut gua ini udah oke banget, trendy dan enak banget digenggam. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Sekali lagi gua ingetin lagi ya, jangan lupa share video ini biar bermanfaat juga buat teman-teman kalian ya. Semoga aja video ini tuh bermanfaat untuk teman-teman kalian. Oke, itu saja video kali ini, gua pamit dan bye.